Selanjutnya aku mau cerita tentang pengalaman aku selama aku berhijab di Korea. Ini adalah momen-momen yang paling berkesan menurut aku, makanya aku masih ingat sampai sekarang. Ini ada pengalaman yang menyenangkan, tapi ada juga yang kurang menyenangkan. Jadi aku bakalan cerita dari yang menyenangkannya dulu. Guys, maaf banget kalau misalnya kalian notice ini lightingnya agak beda karena klip aku, video aku yang bagian ini tuh kemarin hilang. Jadinya ini aku rekam baru, makanya ini lightingnya agak beda. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, menurut aku kalau misalnya kita berhijab dan tinggal di Korea, tinggal ya, beda dengan wisata atau cuma jalan-jalan aja ke Korea. Kalau misalnya kita tinggal di Korea dengan berhijab, itu menurut aku harus siap dengan, selain yang namanya diliatin, harus juga siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena selama aku di Korea ini, aku beberapa kali juga ditanyain tentang hijab aku. Nah, yang pertama ini ditanyain sama orang random yang gak kita kenal, jadi bukan teman atau bukan yang kita kenal intinya. Nah, aku pernah waktu itu lagi sama beberapa teman, aku lagi jalan-jalan, lagi belanja. Nah, terus ketemu sama salah satu staff tokonya. Umurnya kebetulan sih juga masih agak-agak seumuran sama aku, dan orangnya juga kelihatannya friendly. Jadi di situ tuh karena aku juga ramean, kita jadinya tuh kayak agak-agak ngobrol. Kayak dia nanya kita dari mana, terus berapa hari di Korea gitu-gitu. Dia nanya gitu sama aku, maaf ya kalau boleh tahu itu yang di kepala kamu apa, kata dia. Terus aku pas ditanya kayak gitu sih sejujurnya agak kaget ya, karena tiba-tiba aja sama orang random ditanya kayak gitu, gimana sih gitu rasanya. Ya udah, terus aku jawab aja, oh ini namanya hijab atau veil, aku bilang. Terus dia nanya, oh orang Indonesia pakai ini ya, kata dia. Jadi bahkan dia itu ngira aku pakai kerudung itu karena aku orang Indonesia gitu. Terus aku bilang, oh enggak, ini bukan karena negaranya, aku bilang, tapi ini karena agama, aku bilang. Kalau misalnya agamanya Islam, itu kalau udah dewasa wajib pakai ini, aku bilang. Tapi kalau misalnya orang Indonesia yang agamanya bukan Islam, itu nggak harus pakai ini, aku bilang gitu. Nah, terus dia nanya lagi, hah, agama apa gitu. Jadi sepertinya tuh dia bahkan nggak tahu gitu loh kalau di dunia ini tuh ada agama namanya agama Islam. Ya udah, terus di situ akhirnya baru aku jelasin, ya jadi ada agama di Indonesia namanya itu agama Islam. Nah, kalau misalnya wanita terus dewasa agama Islam itu kita biasanya pakai ini, aku bilang gitu. Terus di situ dia baru ngerti, oh iya jadi karena Islam. Terus aku bilang iya, jadi nggak semua orang Indonesia itu pakai ini, tergantung sama agamanya. Terus selain sama orang random, juga aku suka ditanyain sama orang yang aku kenal, misalnya kayak teman. Kayak sekarang nih aku kan lagi ambil kuliah bahasa kan di Korea, terus ketemu sama teman-teman dari berbagai penjuru dunia. Nah, ya gitu deh, suka ada juga yang nanya pas udah agak lumayan kenal ya, nanya itu apa sih yang kamu pakai di kepala kamu, atau ada yang nanya kenapa rambut kamu ditutupin gitu. Ya udah, akhirnya aku jelasin lagi gitu dengan hal yang sama, ya karena aku Islam gini, sama seperti tadi penjelasannya. Terus sekarang malah ada teman aku yang lagi suka nanya-nanya gitu sama aku tentang agama Islam. Jadi ya udah, aku sih sekarang jawab aja gitu setahu aku. Jadi menurut aku kalau misalnya tinggal di Korea dan pakai hijab, itu sebetulnya secara nggak langsung juga udah kayak memperkenalkan gitu loh agama Islam ke orang-orang Korea. Karena mungkin mereka dari awalnya cuman ngelihat hijabnya doang nih, terus cuman penasaran doang, itu apa, kenapa kamu pakai kayak gitu. Terus kan jadinya habis itu aku jawab kan, ya karena agama Islam. Terus ntar mereka jadi bertahu kan, oh ya ada ya agama Islam. Terus ya itu, kadang-kadang ada sih yang udah cukup tahu sampai situ aja, tapi ada juga yang nanya-nanya lagi gitu. Aku pernah ditolongin banget sama orang Korea. Yang pertama itu kejadiannya di dalam kereta. Jadi waktu itu kan lagi jam kerja, keretanya itu lagi penuh, dan salahnya aku waktu itu tuh aku main HP. Jadi aku agak-agak nggak notice, agak-agak nggak memperhatikan kalau kereta aku tuh udah berhenti di tujuan yang aku mau gitu. Jadi seharusnya aku turun, tapi aku tuh masih main HP. Dan kalau di Korea itu kan kita kadang-kadang tuh pintunya yang ngebuka sebelah kiri, kadang-kadang yang ngebuka tuh cuman sebelah kanan gitu. Jadi tergantung rel si stasiun kita berhenti. Nah, waktu itu salahnya adalah lebar kereta kan kayak gini nih ya. Aku tuh adanya tuh di sebelah sini nih, sedangkan aku tuh mau keluar di pintu yang sebelah sini. Nah, harusnya kalau misalnya aku udah prepare, udah siap-siap, harusnya tuh sebelum keretanya berhenti, aku melipir dulu dong jalan ke pintu yang sini kan. Nah, karena aku lagi waktu itu keasikan main HP, jadi aku nggak dengerin. Tiba-tiba keretanya tuh udah nyampe dan udah mau nutup lagi bahkan pintunya, udah mau jalan lagi ke stasiun yang berikutnya.
aku tuh masih ada di sini dan aku bingung banget, aku tuh mau keluar lewat sana, tapi ini tuh kondisinya tuh orang-orang udah penuh banget. Jadi aku kayak sebenarnya tuh udah yang hampir pasrah, karena aku mau jalan pun aku nggak mungkin bisa gitu ngelawan ada orang Korea banyak banget yang rata-rata tuh lebih pada besar-besar dibanding aku gitu. Nah terus tiba-tiba ada satu cewek, belum terlalu tua sih, masih kayaknya sih di atas aku sedikit, mungkin kayak umur-umur 30-an gitu ya. Nah dia tuh juga baru masuk, terus dia tuh ngeliat aku tuh mencoba usaha untuk keluar gitu loh. Nah cuman karena mungkin suara aku nggak kedengeran atau gimana, jadi si cewek ini tuh dia kan udah dapet celah nih dari sini kan masuk, terus dia tuh kayak ngasih tangan ke aku gitu, terus dia narik aku keluar. Jadi dia bener-bener narik tangan aku gini, menerabas orang-orang yang ada di depan aku, terus dia sambil teriak gitu, permisi permisi ada yang mau keluar gitu. Nah terus gara-gara itu akhirnya orang-orang tuh pada ngasih jalan, terus akhirnya aku dapat celah buat keluar. Terus bener-bener pas setelah aku berhasil keluar gitu ya dari kereta itu, pintu keretanya tiba-tiba langsung nutup. Jadi aku kayak bener-bener kamsahamnida gitu. Jadi aku udah melihat si cewek itu gitu loh. Sayangnya aku belum sempat berterima kasih sama dia secara langsung. Semoga aja mbak-mbak yang itu nolongin aku hidupnya selalu sehat dan bahagia. Terus momen aku dibantuin selanjutnya yang aku paling berkesan itu aku dibantuin sama Ajushi. Jadi waktu itu aku kan lagi dari bandara. Nah aku baru datang ke Korea, aku tuh bawa koper sendirian karena waktu itu suami aku belum bisa jemput karena masih kerja. Terus akhirnya aku dari tempat bus, aku tuh sebenarnya mau naik taksi kan ke apartemen aku. Cuman waktu itu nggak ada taksi sama sekali, dan waktu itu kondisinya tuh dingin banget. Jadi aku kayak aduh mau nunggu pun juga sampai kapan gitu kan. Dan waktu itu masih pagi juga, jadi bukan jam rame. Dan akhirnya aku memutuskan untuk aku jalan aja. Sebenarnya sih dari tempat bis itu ke apartemen aku tuh nggak terlalu jauh, cuman masalahnya adalah aku bawa koper yang waktu itu isinya mungkin Indomie, Blue Band, stok makanan Indonesia, jadi lumayan berat juga. Akhirnya aku memutuskan untuk menggeret si koper itu sendirian, kucluk. Pas baru beberapa menit pertama sih aku masih strong ya, masih yang bisalah, dan jalannya itu tuh agak nanjak. Terus tiba-tiba di tengah jalan itu aku udah yang kayak aduh capek banget. Terus aku tuh cuman diem doang, aku berhenti dulu kan. Mas aku udahlah, aku berhenti dulu deh bentaran, istirahat dulu gitu. Nah pas aku lagi berhenti itu ada Ajushi, ada kakek-kakek yang ngelihat aku lagi kayak terkapar gitu. Nah tiba-tiba dia ngebantuin aku bawa koper aku, tiba-tiba dia ngegeret koper dan dia nanya kamu mau kemana gitu. Terus aku bilang aku mau ke apartemen itu yang gedung itu gitu. Terus dia bilang ya udah ayo gitu. Nah waktu itu kan aku bawa koper, ada yang besar sama yang kecil. Nah pertamanya dia tuh bawain yang kecil, terus aku bawa yang besar. Terus pas udah ngegeret-geret kayaknya dia ngeh gitu loh, iya nih anak cewek masa bawa yang gede, gue bawa yang kecil doang. Akhirnya sama dia malah dibawain dua-duanya. Jadi waktu itu dia bantuin aku untuk geret koper bener-bener sampai aku masuk ke dalam gedung aku, sampai aku naik lift. Oh ya, terus aku juga ingat, jadi waktu itu kan aku pernah ya, sebelum aku mau pergi ke konser BTS kan aku nyiapin bingkisan kecil gitu. Jadi kayak plastik, terus aku hias gitu, aku isi sama snack-snack. Nah itu bakalan aku bagiin sama ARMY yang nonton konser BTS. Nah karena itu tujuannya emang buat aku bagi-bagiin ke orang lain, bukan buat aku makan sendiri. Jadi snack-snacknya itu yang aku beli, aku nggak terlalu merhatiin ingredientsnya gitu, apakah ada porknya atau enggak, itu aku nggak terlalu merhatiin karena aku niatnya tuh pengen aku kasih aja buat orang, yang pasti aku nggak akan kasih ke orang yang berhijab gitu. Jadi waktu itu aku belanja snack-snacknya di convenience store. Nah terus tiba-tiba waktu aku lagi mau bayar di kasir, waktu itu kebetulan kasir itu Ajushi, udah agak tua. Dia tiba-tiba ngasih tahu aku, ini ada porknya, kata dia gitu. Terus aku di situ tuh yang kaget gitu. Pertama aku kaget karena jarang banget di Korea tuh ada orang yang ngasih tahu aku kayak gitu. Dan yang kedua aku kaget berarti Ajushi ini tuh tahu agama Islam, dan dia juga tahu kalau agama Islam itu nggak boleh makan yang ada porknya gitu loh. Jadi aku yang speechless gitu, ya ampun. Padahal kan kalaupun dia nggak ngasih tahu juga nggak apa-apa gitu kan, bukan salah dia. Dan mungkin kalau dia ngasih tahu aku malah bisa jadi aku nggak jadi beli barangnya dia. Jadi aku merasanya ya ampun baik banget gitu, dia memang care sama aku, nggak semata-mata mikirin dagangannya dia gitu. Tapi aku juga pernah waktu itu aku lagi belanja oleh-oleh di Dongdaemun.
Terus aku tuh iseng doang nih nanya. Aku sebenarnya tuh udah lihat tuh si oleh-oleh itu snack juga, apa sih, mochi atau apa gitu ya. Aku lihat sebenarnya itu tuh udah jelas ada goginya. Jadi ada porknya, ada babinya. Nah terus aku tuh iseng nanya sama yang jualan. Aku bilang, ini ada babinya nggak gitu. Terus dia tanpa mikir langsung bilang, nggak ada babinya, nggak ada babinya, aman gitu. Jadi memang kita harus hati-hati banget kalau di Korea, karena balik lagi sama tergantung orangnya. Even aku udah nanya spesifik pun loh ya, ini aku udah nanya loh sebenarnya, terlepas dari aku nggak boleh makan pork kah, atau aku alergi atau apapun, aku kan udah nanya jelas-jelas ini ada porknya atau enggak, tapi dia bilang enggak, padahal sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya kalian nanti ke Korea dan mau bertanya tentang gogi atau tentang pork atau tentang babi, lebih baik kalian yang lihat sendiri ada goginya atau enggak. Jangan gantungkan nasib kalian sama penjaga tokonya, karena bisa aja ada yang jujur tapi ada juga yang gak jujur kayak gitu. Terus kalau pas di jalan juga aku kadang-kadang suka ketemu sama ajuma atau imo-imo, pokoknya orang yang udah agak tua, cewek. Biasanya mereka beberapa kali ada yang bilang, yang ngeliatin aku dulu pertamanya, ngeliatin terus kayak sambil senyum-senyum terus bilang, oh cantik ya, dari mana gitu, sambil ngeliatin si hijab aku ini. Aku tahu sih itu sebenarnya cuma basa-basi doang, tapi yang aku lihat ada juga orang-orang Korea, bahkan ajuma, selain yang terkenalnya itu kan ajuma tuh terkenalnya rese gitu kan, tapi ada juga yang baik, yang nggak membedakan aku sama sekali, bahkan mereka malah bilang hijab aku ini cantik gitu. Nah itu tadi pengalaman yang menyenangkan yang aku ingat terjadi sama aku selama aku di Korea. Tapi ada juga pengalaman aku yang kurang enak. Nah, ada satu pengalaman yang paling menyebalkan yang pernah aku ingat sampai sekarang. Jadi waktu itu aku lagi di Myeongdong, aku lagi mau belanja sepatu. Nah, teman-teman mungkin di sini juga udah pada tahu kalau aku itu punya bisnis barang-barang Korea di @justtip.korea. Nah, jadi waktu itu aku memang sendirian lagi di Myeongdong, lagi mau beli sepatu. Memang yang aku beli itu jumlahnya lumayan banyak, yang pasti nggak 1-2 pasang doang gitu. Dan aku waktu itu sendiri belanjanya karena aku masih nunggu suami aku pulang. Jadi suami aku dari kantor bakalan nyusul aku ke Myeongdong gitu. Terus aku udah agak lama di toko itu, aku udah bilang lah aku mau beli yang ini. Terus udah diambilin juga, udah dijajarin juga. Nah terus tiba-tiba pas aku di kasir, aku kan gak bawa barangnya kan, karena barang aku banyak. Jadi udah disiapin di situ tuh, pokoknya di situ deh, sekitaran kasir. Terus aku bilang, itu barang aku. Terus dia nanya tuh, mukanya memang udah agak-agak ngeselin sih dari awal. Dia nanya, yang mana? Aku bilang, itu semua. Terus dia bilang, yang ini. Terus aku disitu kayak, semua yang di situ gitu aku bilang. Terus dia mukanya ngeselin banget, kayak gitu, kayak yang kayak meragukan aku gitu loh. Gimana sih, aku nggak bisa mencontohkan mukanya. Intinya muka dia itu kayak meragukan aku untuk membeli itu semua. Terus aku bilang itu semua punya aku, sampai sekitar 3 atau 4 kali aku bilang itu punya aku semua dan aku mau beli. Nah terus pas udahlah akhirnya dia kayak nge-scanin pip gitu. Nah terus pas lagi bayar itu aku minta tuh ke dia buat aku mau bayar satu-satu aja, karena aku tuh pengen ngasih si resipnya ini buat customer aku kan, jadi aku mau selipin di dalamnya gitu. Nah terus dia pas aku minta kayak gitu, dia tiba-tiba ngomong "Haish" gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, "Haish" itu adalah ucapan yang kasar di Korea. Biasanya kalau lagi mau marah atau apa itu orang ngomong "Haish". Nah terus aku kan udah agak kesel, tapi aku diem aja karena ya udahlah, nggak usah ambil pusing gitu. Yang penting aku dikasih terus satu persatu. Dan yang aku heran di sini, emangnya apa bedanya gitu loh, aku datang sendirian, aku beli banyak sepatu dan aku minta dibayar satu persatu. Apa bedanya dengan ada 10 orang ngantri di belakang aku dan bayar sepatu mereka sebiji dari 10 orang yang berbeda? Nggak ada bedanya kan, sama-sama barang lu laku banyak, sama-sama dibayar gitu. Jadi aku kesel, tapi aku di momen itu masih yang udahlah ya udah, yang penting gue kelar deh dari sini gitu. Nggak taunya nggak nyampe situ doang pemirsa, tiba-tiba pas aku mau bayar kan aku udah ngasih kartunya, terus dia bilang lagi, ini kartunya bisa nih, yakin semuanya bisa nih dibayar pakai satu kartu. Wah itu aku yang kayak ya ampun, nih orang maunya apa sih gitu. Aku tuh cuman mau belanja, aku cuman mau bayar, aku tuh mau beli barang dia gitu loh. Kenapa dia harus rese, kenapa dia harus banyak nanya gitu. Gak bisa banget apa dia tuh memproses apa yang aku minta. Toh yang aku minta pun gak aneh-aneh gitu. Bahkan itu aku lagi mau bayar, aku udah ngasih kartu loh, aku
aku mau bayar, kenapa harus dipertanyakan sih? Ya udah toh, kalaupun emang harusnya nanti nggak bisa, kan tinggal ngomong sama aku kan. Nggak mungkin juga gitu aku gila ngambil banyak sepatu kalau aku tahu aku tuh nggak bisa bayarnya gitu. Tapi di situ aku masih sabar, meskipun aku kesel, aku cuman jawab aja, ya bisa pakai satu kartu itu bisa. Terus udah, akhirnya dia membayar semuanya pakai itu, terus bisa tuh kartunya akhirnya. Terus aku juga pernah merasa, kok nggak ada yang mau duduk di sebelah aku ya. Jadi waktu itu kan aku lagi di kereta. Nah keretanya ini nggak terlalu penuh banget sampai desek-desekan, tapi nggak kosong juga, jadi padat aja. Semua kursi itu terisi penuh. Nah jadi waktu itu ada kursi kosong, cuman di sebelah aku doang, kiri dan kanan. Dan waktu itu ada beberapa orang yang baru masuk ke dalam kereta. Mereka tuh sebenarnya udah jalan ke arah aku gitu loh. Cuman begitu ngelihat aku, mereka tuh nggak jadi duduk. Terus mereka kayak balik lagi gitu. Dan mereka berdiri. Nah, jadi aku di situ langsung berasa aja sih, nggak tahu ya aku baper atau emang nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana kalau misalnya posisinya jadi aku gitu. Aku sih tapi kayak merasa, kenapa dia nggak mau duduk di sebelah aku ya gitu, emang aku kenapa gitu kan. Terus habis itu ada kursi yang kosong, nggak jauh dari situ ada kursi yang kosong, terus dia duduk di situ. Oke, kayaknya sih segitu aja yang bisa aku ceritain ke kalian. Jadi intinya di Korea ini, alhamdulillahnya aku belum pernah sih mendapatkan perlakuan yang terlampau parah banget gitu karena aku pakai hijab. Misalnya kayak perlakuan diskriminatif atau perlakuan yang kayak, aduh parah banget sih karena aku pakai hijab, aku digituin gitu. Aku nggak pernah. Paling parah ya yang seperti tadi yang aku ceritain itu. Cuman sih memang rasanya tetap berbeda ya. Kita pakai hijab di negara yang minoritas muslim, pasti akan ada momen-momen kita itu kayak dilihatnya tuh beda. Tapi sih selama nggak menyinggol aku atau nggak mengganggu aku sih nggak masalah ya, cuek aja. Karena aku pun juga pengertian, aku juga bisa ngerti kalaupun aku tiba-tiba di Indonesia ada orang yang penampilannya itu agak-agak unik gitu ya, agak-agak beda dari orang-orang negara aku kebanyakan, aku mungkin juga akan ngelihat gitu. Tapi kan aku nggak gangguin dia gitu, jadi ya nggak apa-apa kalau aku sih ya. Dan banyak juga orang-orang Korea yang baik, bahkan mau nolongin aku atau memuji aku atau ngajak aku ngobrol. Jadi banyak juga orang Korea yang baik. Dan menurut aku ya teman-teman, baik buruknya perilaku seseorang ke kita itu sebenarnya nggak terbatas karena negaranya atau karena sukunya atau karena agamanya apa, tapi memang karena pribadi dia sebagai manusia. Dan sifat orang itu memang berbeda-beda. Meskipun rambutnya sama-sama hitam, kita nggak tahu hatinya itu kayak gimana. Jadi balik lagi, kalau misalnya ada perlakuan yang kurang menyenangkan atau perlakuan yang baik dari orang ke aku, itu bukan salah negaranya, bukan salah agamanya, tapi memang salahnya si orang itu sendiri, kenapa dia berperilaku yang tidak baik. Kayak gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk video aku hari ini. Semoga apa yang aku ceritain hari ini tentang pengalaman aku dan pandangan aku tentang berhijab di Korea bisa kalian respon dengan positif. Terus juga jadi dapat insight baru, dapat pemahaman atau pandangan baru tentang seperti apa sih realitanya berhijab di Korea itu. Semoga juga bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa ya subscribe ke channel aku. Jadi setelah nonton video ini, kalian keluar dan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe dari kalian itu yang bikin aku semangat terus untuk bikin konten. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.